Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiati dengan NIM akhir 149. Saya berasal dari kelas Agribisnis C. Di sini saya melakukan mini riset dengan judul Analisis Usaha Tani Komoditas Jagung di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Jadi, latar belakang penelitian ini karena pertanian memiliki peran penting terhadap peningkatan pendapatan nasional. Tanpa adanya sektor pertanian, Indonesia tidak akan mengalami peningkatan terutama dalam hal pembangunan perekonomian negaranya. Nah, salah satu sektor dalam pertanian itu adalah tanaman pangan. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2021, tanaman pangan menyumbang sekitar 90% dari pangan nasional. Sehingga hal ini sangat penting untuk diusahakan karena tanaman pangan itu menentukan terhadap ketahanan suatu negara, seperti itu. Nah, salah satu subsektor dari tanaman pangan itu adalah jagung. Jagung adalah salah satu subsektor pangan yang mengandung karbohidrat sehingga tanaman jagung ini bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok substitusi beras. Bukan hanya bisa dijadikan sebagai makanan pokok, jadi jagung ini juga bisa dijadikan sebagai olahan makanan yang lain, juga bisa dijadikan sebagai pakan ternak, benih, dan lain sebagainya. Nah, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di Madura. Pada tahun 2019, Kabupaten Pamekasan tercatat memiliki luas panen sebesar 38.827,4 hektar, sehingga rata-rata produksinya mencapai 87.668 ton. Jadi, Desa Kertagena Tengah ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, di mana tahun 2019 tercatat bahwa kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang memiliki produksi paling tinggi yang paling menghasilkan jagung adalah Kecamatan Larangan dan juga Kadur. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa di sini dijelaskan mengenai luas lahan, produksi, dan juga produktivitas dari jagung di Kabupaten Pamekasan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jika dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini mengalami fluktuasi dan juga stagnan, di mana tahun 2016 itu luas lahannya itu mencapai 40.081 hektar, sehingga untuk produksi dan juga produktivitasnya itu meningkat. Namun di tahun sebelum dan sesudah tahun 2016 itu mengalami stagnan, bahkan di tahun 2019 itu luas panennya menurun, yaitu 38.727,4 hektar, sehingga untuk produksi dan juga produktivitasnya ikut menurun, sehingga hal ini melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya adalah gambaran umum. Yang pertama, gambaran umum kondisi usaha tani. Kondisi usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan dan pengolahan lahan. Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan dan pengolahan lahan ini berupa pembukaan lahan dan juga penggemburan karena tanaman jagung memerlukan airase dan drainase yang baik. Nah, di Desa Kertagena Tengah ini, tahap pertama yang dilakukan adalah pembukaan lahan. Kegiatan ini dilakukan karena lahan yang biasanya dipakai untuk budidaya jagung ini biasa ditumbuhi rumputan liar. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara membabat rumput-rumput liar lalu membakarnya. Selanjutnya adalah penggemburan lahan. Nah, ini dilakukan dengan cara mencangkul lahan yang telah dibabat. Karena lahan yang baru dibuka biasanya tanahnya itu masih padat, sehingga lahan tersebut perlu dicangkul terlebih dahulu supaya dapat ditanami jagung. Nah, tahap selanjutnya adalah persiapan bibit. Bibit yang biasanya digunakan di Desa Kertagena Tengah ini adalah bibit jagung lokal, dan biasanya penggunaannya itu adalah 6 kg. Tapi ini tergantung dari luas lahan dari masing-masing petani. Selanjutnya adalah penanaman. Nah, biasanya waktu tanam di Desa Kertagena Tengah ini dilakukan 1 kali dalam musim tanam, sehingga penanaman bibit jagung itu dilakukan pada awal musim hujan. Nah, penanaman jagung ini dapat ditanam dengan menggunakan jarak 20 dikalikan 25 cm atau sejengkal. Lubang dibuat tidak terlalu dalam menggunakan tunggal dan juga asua, dan setiap lubang itu diisi oleh 1 sampai dengan 2 biji. Namun ini berbeda setiap petani, ada yang menggunakan 2 sampai 3 biji. Namun kebanyakan petani di Desa Kertagena Tengah ini menggunakan 1 sampai 2 biji jagung, kemudian lubang ditutup dengan tanah.
Tahap selanjutnya adalah perawatan dan pemeliharaan. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah penyiangan. Penyiangan ini sebenarnya tergantung dari kondisi gulma yang ada di lahan petani. Nah, biasanya penyiangan ini dilakukan secara manual, yakni TOFA dengan menggunakan tajak. Kegiatan penyiangan ini dilakukan secara sendiri-sendiri oleh petani, tidak bergotong royong seperti itu. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma. Gulma atau rumput yang telah tercabut langsung dibuang. Nah, untuk pemeliharaan petani biasanya itu menggunakan pupuk kimia, tetapi juga menggunakan pupuk alami seperti itu. Karena juga petani di Desa Kertagena Tengah ini keterbatasan biaya. Nah, tahap terakhir yaitu panen dan juga pasca panen. Nah, pemanenan jagung Desa Kertagena Tengah ini biasanya dilakukan setelah tanaman kira-kira berusia 3 bulan. Petani di Desa Kertagena Tengah biasanya melakukan panen dengan cara manual, yakni jagung dipatah lalu dikumpulkan dan disusun ke dalam karung yang telah dipersiapkan, sehingga petani bisa langsung membawa pulang untuk diikat, lalu dijemur dan disimpan di tempat penyimpanannya. Baik, selanjutnya adalah gambaran umum karakteristik responden. Jadi responden pada penelitian ini ada 5 orang, yaitu Juhairiyah, Hadi Rahman, Rohana, Mudaid, dan juga Rofiat. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan responden yang tamat SD itu ada 3 orang dengan persentase 60%. Lalu tingkat pendidikan tidak atau belum tamat SD itu ada 2 orang dengan persentase 40%. Nah, tingkat pendidikan ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama tingkat pendidikan rendah, yaitu dari buta huruf sampai dengan SD. Yang kedua tingkat pendidikan sedang, yaitu dari tamat SD sampai dengan tamat SMA. Dan yang ketiga tingkat pendidikan tinggi, yaitu tamat akademi atau perguruan tinggi. Tingkat pendidikan formal akan berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani, tingkat melek huruf dan akses informasi, serta tingkat penyerapan atas aplikasi dan ahli teknologi yang akan berdampak terhadap partisipasi dan daya adopsinya. Sehingga tingkat pendidikan petani jagung di Desa Kertagena Tengah masuk ke dalam kategori petani dengan tingkat pendidikan rendah dan juga sedang, sehingga lebih sulit mencerna informasi dan adopsi inovasi mengenai teknologi dan pelaksanaan kegiatan usaha tani jagung. Adapun penyebab banyaknya responden dengan tingkat pendidikan hanya sebatas sekolah dasar, bahkan ada yang belum tamat SD atau tidak tamat, tersebut dipengaruhi oleh masalah kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada usia. Usia petani merupakan faktor yang paling erat kaitannya dengan kekuatan dan juga kemampuan petani dalam melakukan kegiatan usaha tani. Nah, berdasarkan tabel di atas itu dapat diketahui bahwa usia petani jagung di Desa Kertagena Tengah itu berada pada kisaran 43 sampai 64 tahun. Dengan berpatokan pada usia produktif, manusia biasanya bekerja yakni 15 sampai 64 tahun. Maka rata-rata usia petani tersebut termasuk ke dalam petani tua produktif. Petani yang berumur 65 tahun lebih ke atas itu biasanya kurang responsif terhadap perubahan inovasi teknologi. Nah, di Desa Kertagena Tengah ini sendiri kekurangan petani muda. Selanjutnya itu ada luas lahan. Nah, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa luas lahan dari 5 responden petani adalah 600 meter dengan persentase 100%. Jadi, luas lahan itu juga dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu sempit, adalah luas lahan yang dikelola kurang dari 1000 meter. Yang kedua itu sedang, adalah luas lahan yang dikelola untuk usaha tani antara 1000 sampai 2000 meter. Yang ketiga itu luas dengan luas lahan yang dikelola untuk usaha tani lebih dari 2000 meter. Sehingga luas lahan yang dimiliki 5 petani responden di Desa Kertagena Tengah termasuk kategori sempit karena kurang dari 1000 meter. Selanjutnya itu ada status lahan. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa 5 responden status lahannya adalah milik sendiri. Lahan yang dimiliki petani ini bisa diperoleh dari harta warisan maupun hasil membeli sendiri. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah analisis kelayakan finansial usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah.
Untuk analisis finansial yang diteliti yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa ada biaya variabel dan juga biaya tetap. Untuk biaya variabel itu terdiri dari benih, pestisida, pupuk 1 berupa urea, pupuk 2 berupa kandang, tenaga kerja baik itu laki-laki maupun tenaga kerja perempuan. Nah, untuk biaya tetap itu meliputi cangkul, sabit, alat semprot, alat asah, penggosok, tanah, dan juga penyusutan. Nah, pada tahun 2018 biaya variabelnya yaitu 400.000 dengan biaya tetap 862.500 sehingga total biayanya yaitu 1.262.500. Pada tahun 2019 biaya variabelnya adalah 489.500 dengan biaya tetap 682.500 dengan total biaya yaitu 1.352.000. Pada tahun 2020, biaya variabelnya yaitu 423.000 dengan biaya tetap 862.500 sehingga total biayanya yaitu 1.285.500. Pada tahun 2021, biaya variabelnya yaitu 403.000 dengan biaya tetap 862.500 sehingga total biayanya yaitu 1.265.500. Lalu pada tahun 2022, biaya variabelnya yaitu 580.500 dengan biaya tetap 862.500 sehingga total biaya adalah 1.443.000. Sehingga jumlah dari biaya variabel selama 5 tahun yaitu 2.296.000. Lalu total biaya tetap selama 5 tahun yaitu 4.312.500. Sehingga keseluruhan biaya variabel dan biaya tetap selama 5 tahun yaitu 6.608.500. Nah, tabel selanjutnya adalah menjelaskan mengenai produksi, penerimaan, pendapatan, dan juga keuntungan. Jadi pada tahun 2018 itu memproduksi 350 kg jagung. Sehingga penerimaannya adalah 2.100.000 dengan pendapatan 1.467.500 dan keuntungan 837.500. Nah, untuk penerimaannya itu diperoleh dari produksi dikalikan dengan harga. Untuk pendapatan itu diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan total biaya selain dari tenaga kerja, penyusutan, dan juga lahan. Sedangkan kalau keuntungan itu penerimaan dikurangi dengan total biaya karena keuntungan itu merupakan pendapatan bersihnya seperti itu. Nah, itu juga berlaku pada tahun 2019 itu memproduksi 450 kg dengan penerimaannya itu 2.700.000 dan pendapatannya 1.980.500 dengan keuntungan 1.348.000. Lalu pada tahun 2020 produksinya itu 350 kg dengan penerimaannya itu 1.925.000 dan pendapatannya itu 1.272.000 dengan keuntungan 639.500. Lalu pada tahun 2021 produksinya itu 350 kg dengan penerimaannya itu 2.100.000 dan pendapatannya 1.467.000 dan keuntungannya itu adalah 834.500. Lalu pada tahun 2022 produksinya itu paling tinggi yaitu 500 kg dengan penerimaannya itu adalah 3 juta, pendapatannya 2.189.500 dengan keuntungan 1.557.000. Sehingga total produksi selama 5 tahun itu ada 2.000 kg dengan total penerimaan selama 5 tahun itu 11.825.000 dan total pendapatan selama 5 tahun yaitu 8.377.000 dengan keuntungan selama 5 tahunnya yaitu 5.252.500. Baik, selanjutnya ini adalah perhitungan dari RC ratio, break even point harga, break even point unit, break even point penerimaan, dan juga payback period. Nah, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa RC ratio itu 1,8.
sehingga kriterianya itu untung karena RC ratio itu lebih besar daripada 1. Untuk break even point harga itu 3034 dengan kriteria untung karena BEP itu lebih kecil daripada TR. Untuk break even point unit itu 1101. Itu kriterianya juga untung karena BEP itu lebih kecil daripada Q. Untuk break even point penerimaan itu nilainya Rp5.324.074 dengan kriteria untung karena BEP-nya itu lebih kecil daripada TR. Sedangkan untuk payback period itu adalah 4,7 tahun, artinya 4 tahun 7 bulan. Untuk kriterianya ini juga layak karena payback periodnya lebih kecil daripada umur investasi. Sehingga berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa analisis kelayakan finansial dari usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah untuk RC ratio itu biasanya digunakan untuk mengetahui besarnya nilai perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi yang digunakan. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai RC ratio itu lebih besar daripada 1, berarti usaha itu menghasilkan keuntungan. Jika nilai RC ratio itu sama dengan 1, berarti usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi, artinya impas. Jika RC rationya itu kurang dari 1, maka usaha tersebut mengalami kerugian. Nah, sedangkan hasil perhitungan usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah itu RC rationya adalah 1,18, lebih besar dari 1, yang menunjukkan usaha tani tersebut layak untuk diusahakan. Sedangkan untuk break even point adalah volume penjualan di mana penghasilan atas penjualan tetap sama dengan total biaya produksi sehingga perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian. Artinya itu impas seperti itu. Nilai break even point didapatkan sebesar 1.101 kg untuk BEP unit dan 3.304 untuk BEP harga. Artinya usaha tani di Desa Kertagena Tengah akan impas apabila dapat memproduksi jagung sebanyak 1.101 kg atau menerima biaya penerimaan dari penjualan jagung sebesar 3.304. Nah, berdasarkan nilai break even point ini akan menentukan strategi produksi dan kerangka optimalisasi penjualan, dan berdasarkan nilai break even point juga dapat menentukan titik income terbaik dari unit usaha yang dijalankan, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah ini dilihat dari BEP harga dan BEP unit yaitu layak untuk dijalankan. Sedangkan BEP penerimaan adalah jumlah minimal penerimaan yang harus diperoleh agar produsen berada di titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Diukur dari satuan rupiah. Jadi penerimaan BEP penerimaan dari usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah itu adalah Rp5.324.074. Artinya, petani akan memperoleh keuntungan apabila nilai BEP penerimaan lebih besar dari Rp5.324.074 dan akan mengalami kerugian apabila memperoleh nilai penerimaan lebih kecil dari Rp5.324.074. Dengan demikian, usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah menguntungkan karena penerimaannya lebih besar daripada BEP penerimaan. Nah, untuk payback period merupakan hasil perhitungan terhadap jangka waktu untuk mengetahui periode waktu pengembalian investasi. Berdasarkan hasil perhitungan payback period usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah, maka pengembalian investasi adalah 4 tahun 7 bulan, sehingga usaha tani ini layak untuk dijalankan karena payback period lebih kecil dari umur investasi yaitu 5 tahun. Selanjutnya adalah analisis pembiayaan usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah. Jadi pembiayaan usaha tani yang dilakukan oleh petani di Desa Kertagena Tengah ada yang berasal dari modal sendiri dan kombinasi antara modal sendiri sebagai modal utama dan modal dari lembaga pembiayaan non formal yaitu pedagang saprodi pertanian, pedagang hasil pertanian, teman atau saudara, atau dari bantuan pemerintah berupa saprotan yaitu pupuk dan juga benih.
Nah, untuk kendala-kendala dalam pembiayaan usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah adalah petani responden enggan untuk mengakses lembaga perbankan. Di antaranya yang pertama, sebagian besar petani belum memiliki sertifikat atas tanahnya. Yang kedua, tidak memahami prosedur memperoleh kredit. Yang ketiga, anggapan prosedur kredit di perbankan sangat rumit. Yang keempat, bunga perbankan sangat tinggi. Yang kelima, ketakutan tidak bisa membayar cicilan yang harus dilakukan per bulan. Dan yang keenam, di tingkat lapangan, kredit berbunga murah yang ditunjukkan untuk pengembangan ekonomi rakyat atau petani, usahawan, dan koperasi masih sulit cair. Nah, strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala itu yang pertama, pemerintah melalui Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten atau Kota melakukan sosialisasi kepada petani secara komprehensif sehingga petani memperoleh pemahaman. Yang kedua, bagi perbankan yang menyediakan pinjaman komersial dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk kredit program juga melakukan sosialisasi secara masif kepada petani. Yang ketiga, pemerintah perlu meninjau kembali skim permodalan yang dilakukan melalui kredit program terutama seperti KUR dan juga KKPE. Selanjutnya adalah analisis resiko usaha tani. Pada usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah sendiri ada banyak faktor yang dapat mengakibatkan resiko atau kerugian. Di antaranya seperti serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan iklim dan cuaca, modal, usia petani, dan pengalaman berusaha tani, dan juga ketidakpastian jumlah hasil panen dan resiko harga. Sehingga dalam mengatasi resiko-risiko tersebut, petani biasanya dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan pupuk kimia. Untuk resiko cuaca dan iklim, petani menggunakan teknik-teknik dengan menggunakan jarak tanam sesuai anjuran dan penggunaan pupuk tidak berbeda jenis, namun berbeda volume pada perbedaan iklim. Untuk resiko modal, biasanya petani mengambil tabungan maupun meminjam modal kepada keluarga. Untuk resiko usia dan pengalaman petani, biasanya petani memanfaatkan tenaga kerja dari luar maupun dari dalam keluarga yang lebih sehat dan berpengalaman. Dan untuk resiko ketidakpastian jumlah hasil panen dan resiko harga, biasanya petani memaksimalkan perawatan dan pemeliharaan jagung, dan petani biasanya menjual jagung langsung kepada distributor tanpa melalui pengepul untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. Lalu apabila asuransi diterapkan oleh petani jagung di Desa Kertagena Tengah akan membantu dalam pembiayaan secara bertahap dari pemerintah sampai petani tersebut dapat mandiri, sehingga resiko modal yang dihadapi oleh petani dapat teratasi. Namun kekurangan dari asuransi ini apabila diterapkan kepada petani di Desa Kertagena Tengah akan masih sangat sedikit yang mengaplikasikannya, karena memang petani di Desa Kertagena Tengah masih tergolong petani konvensional dan ditakutkan petani Desa Kertagena Tengah ini tidak dapat membayar premi asuransi. Selanjutnya adalah analisis kemitraan usaha tani. Petani jagung di Desa Kertagena Tengah biasanya melakukan kerjasama dengan distributor pupuk agar memperoleh harga yang lebih murah. Untuk kegiatan input yang lain maupun output, petani jagung di Desa Kertagena Tengah belum melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada petani jagung di Desa Kertagena Tengah agar melakukan kerjasama dengan usaha ternak ayam Haji Mail yang memang mengolah langsung jagung untuk digiling yang dijadikan makan ayam ternaknya, sekaligus menjual beras jagung kepada pihak-pihak lain. Dengan melakukan kerjasama dengan usaha ternak ayam Haji Mail akan membantu petani dalam memperoleh harga yang stabil dan hasil produksi jagung terjamin akan terjual. Nah, petani juga direkomendasikan melakukan kerjasama dengan perusahaan CV City Utomo yang merupakan perusahaan distributor kedelai dan jagung yang sudah menjadi partner dari berbagai pabrik besar pengolah pakan ternak. Dengan bekerja sama dengan perusahaan ini tentu akan membantu petani dalam penentuan harga dan hasil produksi. Perusahaan ini juga berada di Jawa Timur sehingga dalam distribusi ke perusahaan lebih dekat dan meringankan biaya. Perusahaan CV City Utomo berkomitmen sebagai perusahaan yang berkecimpung di pasar perdagangan komoditas pertanian. Selanjutnya adalah analisis perencanaan kegiatan usaha tani. Petani jagung di Desa Kertagena Tengah umumnya tidak melakukan perencanaan usaha tani atau pencatatan usaha tani. Kegiatan usaha taninya secara umum dilakukan berdasarkan kebiasaan saja dan sekedar ikut berusaha tani apabila sudah banyak yang melakukan usaha tani jagung. Petani jagung di Desa Kertagena
Tengah ini juga tidak pernah melakukan perencanaan usaha tani yang produktif. Petani tidak melakukan perencanaan pola tanam yang sesuai dengan teknik pengelolaan pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna dalam pengolahan usaha tani jagung yang berkualitas. Petani juga tidak melakukan perencanaan dalam pengelolaan usaha tani jagung, mulai dari pengadaan bibit yang diberikan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan penanganan produksi. Petani juga tidak melakukan partisipasi dalam perencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tani melalui pendekatan konsultatif langsung dengan pihak penyuluh pertanian atau melakukan perencanaan dengar pendapat melalui konsultasi antara petani dan sebuah kelompok tani. Selanjutnya adalah penutup. Untuk kesimpulan, yang pertama, analisis finansial usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah dilihat dari RC ratio adalah 1,8 lebih besar daripada 1 sehingga dinyatakan untung atau layak. BEP harga adalah 3.304 lebih kecil daripada TR, BEP unit 1.101 kg lebih kecil daripada K, dan BEP penerimaan adalah Rp5.324.074 lebih kecil daripada TR sehingga dinyatakan layak. Sedangkan payback period usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah adalah 4 tahun 7 bulan dan dinyatakan layak. Yang kedua, untuk pembiayaan usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah ada yang berasal dari modal sendiri dan kombinasi antara modal sendiri sebagai modal utama dan modal dari lembaga pembiayaan non-formal, yaitu pedagang seprodi pertanian, pedagang hasil pertanian, teman atau saudara, atau dari bantuan pemerintah berupa saprotan, pupuk, dan benih. Yang ketiga, resiko usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah sendiri ada banyak faktor, diantaranya seperti serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan iklim dan cuaca, modal, usia petani dan pengalaman berusaha tani, ketidakpastian jumlah hasil panen, dan resiko harga. Yang keempat, kerjasama yang dilakukan petani jagung di Desa Kertagena Tengah biasanya melakukan kerjasama dengan distributor pupuk untuk kegiatan input yang lain maupun output, belum melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Yang kelima, perencanaan kegiatan usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah umumnya tidak melakukan perencanaan kegiatan. Kegiatan usaha taninya secara umum dilakukan berdasarkan kebiasaan saja dan sekedar ikut berusaha tani apabila sudah banyak yang melakukan usaha tani jagung. Selanjutnya adalah saran. Disarankan kepada petani jagung di Desa Kertagena Tengah untuk lebih menjalankan pertanian modern dan tidak berpaku pada pertanian konvensional, sehingga resiko-resiko yang terjadi dapat teratasi, sehingga penerimaan dan keuntungannya juga lebih besar. Dan disarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Pamekasan, untuk terus melakukan sosialisasi agar petani tidak hanya berpaku pada pertanian secara turun-temurun dan dapat memberikan inovasi bagi usaha tani jagung di Desa Kertagena Tengah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.